Halo Sobat Pudinggu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, selamat 17 Agustus ya. Ini adalah fun reading. Jadi sesuai dari judulnya yang kalian lihat. Oke, tolong jangan skip deskripsi maksudku apa namanya intronya, jangan di skip karena ini sangat penting sekali sebelum kalian memilih kartunya. Oke? Oke, jadi tujuan aku buat ini adalah iseng. Dan ya karena tiba-tiba aja kelintas di pikiran aku tema kayak gini. Oke. Oh ya, sebelum itu aku langsung kasih tahu dulu ya filenya mana biar sekalian aku bicara kalian bisa ya kira-kira. Aku nggak kasih tanda dulu, nanti setelah aku bicara bla 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 begitu baru aku kasih tanda. Jadi kalian bisa milih dari sekarang, nanti aku kasih tanda kok kalau kalian untuk kalian yang susah milih kalau misalnya kayak ini. Tapi intinya gunakan intuisi dulu ya. Ini 1 2 3 4. Oke, 1 2 3 4. Pertama, meskipun ini fun reading ya kalian harus tetap awali semua dengan doa dan gunakan intuisi kalian ya. Belajar untuk mengasah intuisi kalian. Oke, ini tidak bermaksud apa-apa dan ya aku ngakak-ngakak sendiri sih. Aku udah buka gitu kartunya tadi untuk briefing sama mereka aja. Jadi isinya lumayan nyambung gitu apa ya, dari maksudnya misalnya di PL1 misalnya kartu ini sama yang ini jadi di PL1 tuh antara nyambung gitu. Jadi mungkin ini ada message juga untuk kalian ya, nanti ditonton aja gimana yang kalian pilih tuh. Dan ini tentunya tentang jika kalian menjadi presiden, bagaimana nasib negara kalian. Kesannya ngehalu ya, iya memang ngehalu. Makanya aku buat fun reading, fun gitu, happy aja. Meskipun di sini mungkin tidak semua fun untuk pembacaannya di sini, maksudnya tidak semua menyenangkan gitu, mungkin ada yang nasib negaranya tidak baik gitu ya, jadi tergantung kartunya nanti ya. Nah nih 1 2 3 4. Untuk kalian yang tidak bisa memilih, aku udah siapin penandanya. Jadi ingat, penanda ini cuma penanda, bukan bukan masuk ke bacaannya, oke? Jadi tidak perlu sungkan untuk memilih karena gambarnya menurut kamu gimana gitu. Ya nggak perlu takut untuk milihnya. Jadi aku mengingatkan gambar ini hanya penanda aja, tidak termasuk dalam reading, oke? Ini gambar yang pertama, nomor 1, ada Rada. Nomor 2, Asana. Nomor 3, Manipura. Oke. Nomor 4 apa nih? Niyamas. Oke. Yoyo pilih. Ingat ya, ini fun reading, bukan berarti kamu bakalan jadi presiden dan tiba-tiba negara kamu memang seperti itu, enggak juga gitu. Tapi ya ini adalah fun reading, ingat. Dan bagi kalian yang merasa ini videonya hanya buang-buang waktu, silakan kalian skip videonya gitu di depan. Jadi hanya untuk kalian yang berminat saja, karena ini lucu-lucuan tapi tetap ada message-nya. 1 2 3 4. Silakan yang udah udah milih, lihat di kolom deskripsi untuk time steps-nya. Dan untuk file nomor 2 3 dan 4 silakan kalian lihat di kolom deskripsi. Dan selanjutnya untuk file nomor 1 tetap di sini. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1 si Rada. Oke, bagaimana nasib negara kamu jika kamu menjadi presiden? Aja. Jika kamu menjadi presiden, bagaimana nasib negaramu? Ingat ini fun reading ya guys.
nih Van Reading. Dan ya yang pertama muncul ini kartu utama kayak garis besarnya gitu, gimana negaramu, gimana nasib negaramu. Jujur aja ini runtuh luar dalam, jadi akan banyak goncangan, banyak banget, dan itu sampai buat jatuh gitu. Ini jatuh jauh banget, apa ya, pokoknya down banget gitu, bahkan lebih jatuh daripada yang sekarang gitu. Contohnya nih, maaf ya sebelumnya kalau misalnya ini file reading tapi ini tidak mengenakan gitu, apalagi untuk file yang nomor 1, tidak mengenakan pembacaan, tapi memang begitu, dan kartunya sambung menyambung. Ya, jadi mungkin ada message di sini untuk kamu, bagaimana mungkin bersikap di masyarakat ataupun untuk kehidupan kamu. Itu apa namanya, hal ini bisa terjadi karena ini adalah kurangnya pengalaman dan juga kurangnya umur gitu. Mungkin dari segi pengalaman memang kurang banyak, tapi di sini orang-orang lebih melihat kamu itu seperti anak kecil, atau kayak emang belum waktunya, belum saatnya untuk menjabat sebagai presiden gitu. Nah, di sini kamu diremehkan, cenderung diremehkan sama orang-orang yang ada di atasmu, orang-orang tua gitu. Maksudnya yang ada di atas presiden nih, maksudnya orang-orang yang umurnya lebih tua atau lebih banyak pengalamannya. Kamu dipandang sebagai anak kecil yang apa ya, belum pantas gitu. Kamu belum pantas untuk ada di posisi itu. Jadi lingkungan-lingkungan di sekitarmu, terutama orang-orang tua ini, karena kebalik, orang-orang tua yang kaku dan juga apa ya, ini formalitasnya terlalu ketat gitu aturannya, dan juga kayak marah-marah gitu. Jadi energinya juga kurang baik sih untuk hal-hal ini. Jadi orang-orang lain di sekitarmu, selain misalnya kamu memang perlu belajar lagi, mereka juga terlalu terlalu keras gitu, terlalu menurut aku juga bukan dari kamu aja yang salah ketika negara kamu hancur, tapi juga dari lingkungan sekitar kamu atau orang-orang di sekitar kamu yang terlalu memaksa, kaku, dan juga terlalu ikutin aturan gitu. Kamu sebenarnya kan anak kecil itu lebih bagus untuk explore yang lain gitu. Nah, gimana caranya anak kecil ini nge-explore yang lain-lain kalau misalnya dia dikekang tuh, jadi dia nggak memiliki kebebasan yang seharusnya dia punya untuk perkembangannya dia itu. Jadi ada faktor lingkungan. Ini juga, ini gimana teman-teman yang pakai topeng gitu, teman-teman yang kelihatannya baik, kelihatannya sayang kamu, tapi sebenarnya ya nggak suka sama kamu, ngomongin di belakang. Nah, ini sebenarnya dari lingkungannya juga, dari kamunya juga memang kurang belajar. Ya gimana caranya kamu belajar kalau kamu dikekang gitu loh. Nah, di sini juga lingkungannya kurang baik. Kalau misalnya untuk pertemanan, mungkin ada teman-teman palsu gitu. Ini yang terjadi misalnya di kabinet kamu, kayak misalnya menteri-menteri gitu, orang-orang yang kamu ajak kerja sama untuk membangun sebuah negara tersebut. Nah, kalau misalnya kamu presiden ya, Van Reading, ingat deh, sisi baiknya kamu selalu memiliki kepercayaan diri gitu. Meskipun kepercayaan diri ini bisa aja gitu ada resiko jatuh ketika lingkungan tidak mendukung, tapi kamu tuh emang punya kepercayaan diri yang bagus, yang kuat untuk diri kamu sendiri. Jadinya kamu bisa meskipun negara kamu ini terancam runtuh gitu, kamu tidak terlalu tidak meninggalkan negara tersebut atau tidak lari gitu, karena di sini ada kekuatan dari dalam diri kamu sendiri. Justru bukan berarti kamu bakalan jatuh terpuruk banget mentang-mentang lingkunganmu kayak gitu. Tapi di sini karena kamu memiliki kekuatan dari diri kamu sendiri, kepercayaan diri kamu, dan juga ambisi yang baik, sebenarnya King of One, pemimpin yang baik sebenarnya. Tapi ya karena pengaruh lingkungan, faktor-faktor eksternal yang lebih gitu, kalau udah punya kepercayaan diri, kamu
bisa, kamu mau untuk mengembangkan itu dan bertanggung jawab terhadap apa yang kamu pegang, kayak gitu. Kamu nggak lari meskipun itu susah, meskipun kamu tahu itu susah dan beresiko, dan kamu nggak lari. Cuma di sini perasaan nggak bisa bohong. Perasaan di dalam kamu memang sakit hati, memang parah lah gitu. Tapi mau gimana lagi, sebagai pemimpin kan tidak baik ya untuk menunjukkan kelemahannya dia, sisi lemah kayak sakit hati kayak gini. Kamu tahu kamu dikhianati, kamu tahu kamu terlalu dikekang, dan kamu paham gitu kalau teman-teman kamu itu ada yang nggak baik, ada yang ngomongin kamu di belakang, kamu tahu, tapi kamu pendam di sendiri kayak gitu, karena kamu nggak mau nunjukin sisi lemah kamu. Yang kayak tadi aku bilang, kamu punya kekuatan untuk bangkit sendiri. Jadi kekuatan kamu bukan dari eksternal, tapi dari internal gitu, semangat kamu sendiri ini. Aduh, ini fixing faktor lingkungan juga lebih gede daripada faktor diri sendiri. Yang memang kurang pengalaman itu yang tadi, tapi ini faktor lingkungan, di mana orang-orang itu berusaha untuk memang membuat kamu down gitu, tapi mereka ya pasti tidak melakukan ini dengan sengaja gitu, pasti ada alasan dibalik itu semua gitu. Jadi kamu berusaha untuk tidak membenci mereka. Di sini kamu berusaha untuk menegakkan keadilan, tetap dalam kondisi prima, tidak membenci mereka, dan berusaha mengubah mereka ke hal-hal yang positif. Namun jalannya sangat susah sekali, karena bagaikan ya, contoh kamu tuh sendiri, sedangkan yang lain tuh banyak gitu, orang-orang tuh banyak yang perlu kamu ubah di lingkungan, tapi kamu nggak bisa karena itu yang tadi aku bilang, kurang pengalaman, dan memang tidak terlalu ada kesempatan untuk mengeksplor yang kamu punya tuh. Jadi di sini ada kegagalan juga, kegagalan dimana sebenarnya kamu ingin mengubah pandangan-pandangan orang-orang terhadap kamu, ataupun sikap orang-orang juga, tapi gagal gitu loh, nggak bisa diubah dari yang negatif ini ke positif. Karena aku nggak bisa bilang ini karena apa, ini tuh kayak pasti ada hal-hal gitu di masa lalu, nggak mungkin juga kejadian-kejadian itu tanpa alasan, kayak itu nggak mungkin. Pasti ada alasan di balik itu semua. But di sini memang kamu ada inisiatif baik untuk mengubah itu menjadi positif, tapi memang susah. Kalau untuk sementara di sini sih gagal gitu, maka dari itu jatuh, negara kamu tuh runtuh tuh. Jadi dari lingkungan dalam nih, dari teman-teman kamu yang kamu ajak untuk bekerja sama untuk memajukan negara atau mengembangkan negara, ya gitu, tidak terlalu mendukung kamu, dan menganggap kamu anak kecil gitu ya. Memang kenyataannya dan faktornya kamu nggak bisa berkembang ya, salah satunya adalah karena mereka juga gitu. Dari segi masyarakat, negara pasti mempengaruhi masyarakat, presiden pasti mempengaruhi masyarakatnya ya. Di sini kurang gini, nggak bisa nyari kerja, susah nyari kerja, dan kurang untuk mengembangkan bakat-bakatnya mereka. Jadi SDM sumber daya manusianya ini ini agak jatuh gitu, maksudnya ya ini sumber daya manusianya susah nyari kerja, dan juga untuk pendidikannya juga agak kurang gitu, untuk penataannya kurang juga. Jadi yang paling ngaruh ini adalah sumber daya manusianya kurang atau jatuh lah, yang paling kena. Tapi untuk kalangan elit atau kalangan yang ada campur tangannya sama pemerintahan, yang ada aku bilang ya, orang dalam lah, keluarga elit ini, dia harmonis, happy, biasa-biasa aja, tidak terpengaruh masyarakat yang di bawahnya, yang king of one yang tadi
naik of one yang ini yang kebalik, dia tidak terpengaruh ekonominya, nggak kenapa-napa, pokoknya dia happy aja, biasa-biasa aja, senang-senang aja gitu. Tapi ya gimana, masyarakat kecil yang kena. Oh, so pasti kalau ini masyarakat kecil yang kena, masyarakat ekonomi kelas atas itu biasa-biasa aja, dia nggak ada pengaruh apa-apa, meskipun negara itu runtuh gitu. Jadi biasa-biasa aja, happy, tenang. Dan jadi di sini ada dari segi masyarakat itu ada gap gitu, kayak apa ya, yang down itu kalangan bawah, jadi pekerja terus, dan kalangan atas terus kaya gitu. Di sini apa ya, kalau korupsi di sini tidak terlalu terlihat gitu, tapi ya karena ada ini kemungkinan ada banyak korupsi juga nih ya. Dan kenapa kamu juga apa namanya, negara ini loh oh sebelumnya iya aku nggak enak ngomong meskipun ini fun reading, ini kok kayak presiden apa ya, presiden boneka gitu, boneka. Kenapa aku bilang boneka ya, karena ini memang ada bonekanya, dan juga ini apa namanya, kamu tuh dipengaruhi banget sama yang lain, sehingga kamu nggak bisa gerak, kamu mau ngomong apa, mau buat keputusan apa, kamu nggak bebas gitu loh. Kamu nggak bisa dengan meskipun kamu tahu itu bagus, tapi kalau itu nggak menguntungkan untuk orang lain atau khususnya untuk kalangan kelas atas, kamu bakalan tersingkir gitu. Ini udah ngurung kamu banget. Nah, jadi kamu apa ya, dalam membuat keputusan pun kamu tuh susah untuk menyampaikan gitu. Makanya aku bilang kayak ada boneka-bonekanya ya begitulah. Ingat, ini fun reading gengs, fun reading yang tidak terlalu fun tidak terlalu menyenangkan karena bacaannya cenderung hahai. Ini juga salah satu faktor kenapa negara kamu udah bisa runtuh. Selain apa namanya yang aku bilang, orang-orang di lingkungan sekitar kamu tuh kayak kurang kerjasama, kayak kurang percaya sama kamu dan cenderung meremehkan kamu. Di sini memang kurangnya pengalaman. Ini kayak circle, kayak lingkaran setan. Gimana ya, orang yang bikin kamu kurang pengalaman ya karena kamu itu nggak dikasih terlalu bebas gitu untuk mengeksplor, sedangkan karena kamu tidak terlalu bebas untuk mengeksplor, jadinya ya kamu nggak punya apa ya, nggak punya skill gitu, itu muter-muter sana aja pengaruhnya, nggak bisa bebas intinya kamu. Dan sebenarnya kamu memang kalau kurang cocok sama hal-hal pemerintahan ataupun menjadi presiden gitu ya, di sini kamu lebih cocok ke bidang-bidang yang humanis, yang lebih santai, yang berpesta gitu sama-sama temen gitu. Ini lingkungan sosial yang sederhana. Nah, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang entah itu kalangan menengah ke atas, kaya ataupun berpengaruh, ataupun juga apa ya, terlalu memiliki pengalaman tapi mereka tuh memaksakan itu ke kamu gitu. Nah, di sini kamu nggak cocok gitu, nggak cocok di sana, dan justru kamu cocoknya di orang-orang yang kayak apa ya, bisa menerima kamu, ini tidak mengekang, ini yang sejenis, sama-sama ngeksplor, sama-sama belajar, jadi hubungan yang lebih sederhana gitu, agar tidak ada topeng, tidak ada kepalsuan. Nah, untuk menyelamatkan negara untuk menyelamatkan negara kamu yang mau hancur nih, contohnya kalau kamu jadi presiden, nah ini ada caranya, pasti ada cara, pasti ada solusi gitu. Karena kita manusia ya, pasti selalu belajar. Nah, ini caranya, ini memang apa ya, beresiko gitu, hal-hal yang sangat beresiko menurut aku, bahkan bisa melukai diri sendiri. Ini apa ya, kayak pikiran kamu atau hal-hal yang kamu ingin wujudkan, coba kamu buat jalan kamu sendiri tuh. Di sini meskipun kamu dipandang buruk sama orang lain, dipandang atau diremehkan sama orang lain ya, dan kamu terluka gitu, ya udahlah gitu, mau gimana lagi. Kalau kamu terus berada di tempat-tempat yang seperti itu, kamu malah jadinya saling serang dan nggak bisa maju tuh. Jadi singkirkan orang-orang yang memang susah gitu. Kalau
minimal lah nggak mendengarkan mereka atau nggak terlalu masukin ke hati. Meskipun ini susah, kamu juga tidak bisa mengubah mereka gitu, meskipun kamu ingin membuat mereka menjadi baik ke kamu gitu. Contohnya ya nggak bisa. Bagaimana hitam putih kehidupan itu memang nyata, memang ada, ya dijalani aja. Misalnya ini hitamnya, ya udahlah kamu, karena di sini kan ada apa ya, mana itu dia, ini dia, karena di sini kan kamu ada potensi, ada apa ya, kebahagiaan diri atau kayak bantuan dari dalam diri kamu sendiri gitu, bisa bangun, bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Nah, karena kamu ada kemampuan seperti itu, ya udah coba aja jalan sendiri. Tuh, jangan terlalu memusingkan mereka. Oke, itu yang pertama untuk menyelamatkan negara kamu. Jadi kamu harus membenahi dulu di mana lingkungan kamu untuk kamu bermain, atau kabinet-kabinet atau menteri-menteri kamu ya, tuh harus dibenerin dulu, atau partai. Ya, ini jelas sekali, dan ini kartunya kebalik gitu. Jadi jelas banget kalau kartunya ini menandakan bahwa kamu singkirkan gitu hal-hal yang memang nggak perlu, hal-hal meskipun itu kayak berlian atau kayak apa ya, berkelip-kelip bagus mewah ya, kalau itu nggak perlu dan hanya menyusahkan kamu, ya udahlah singkirkan aja gitu. Mau gimana lagi gitu kan. Kalau nggak bisa singkirkan, mending ya dalam hati aja, tidak terlalu menggubris mereka. Intinya membuka hati kamu untuk apa ya, sesuatu yang lain gitu. Jangan terlalu terpengaruh atau mengikuti arus, karena kamu udah tahu gitu kalau itu tuh nyakitin kamu, dan saat kondisi kamu sakit ya kamu nggak bisa berkembang. BTW, kedua ini tidak menyatakan bahwa kamu harus lari dari sana, enggak. Seminimal mungkin kamu tuh tidak terlalu memasukkan ke hati itu, tidak terlalu mendengarkan mereka, dan juga tidak ingin kalau kamu punya keinginan untuk mengubah mereka, ya tidak perlu memiliki keinginan seperti itu. Biarlah mereka di jalan mereka sendiri, kamu di jalan kamu sendiri, kayak gitu. Perlu teman-teman baru, dan ini ada kekuatan dari orang-orang yang memang murni sama kamu, kayak gitu. Jadi kayak pertemanan di masa-masa kecil yang nggak ada nggak ada hal-hal yang apa sih namanya itu, manfaat, kayak nyari manfaat gitu loh. Jadi kan ada di kehidupan kita yang selanjutnya gitu, di yang kita udah gede ini, kita kan berteman juga mencari manfaat kan pastinya. Nah, kalau yang di masa kecil ya kita temenan karena satu lingkungan, karena kita kenal gitu aja, karena main aja, ya udah gitu aja. Jadi sesederhana itu, perlu teman yang sederhana, dan ini mau berkembang meskipun ini banyak, perlu mindset yang terus bertumbuh itu. Untuk keberanian kamu juga kan, karena udah punya keberanian, ya apa salahnya sih membuat lingkaran pertemanan yang baru dengan orang-orang yang lebih ceria, lebih polos, meskipun mereka cenderung kelihatannya itu nggak expert gitu di bidangnya, tapi mereka yang penting punya keinginan untuk belajar dan berkembang. Maka dari itu kamu sama mereka bisa berkembang bareng-bareng gitu. Kamu tidak perlu teman yang atau menteri gitu yang udah expert gitu di bidangnya, tapi ya udah, orang yang mau belajar, orang yang mau berkembang, itu yang kamu perlukan. Dan tentunya orang yang jujur. Ada pertolongan dari ini, memang kekuatan uang itu memang perlu, ya ini perlu. Ada pertolongan dari investor muda, atau ini wira swasta muda, atau seorang yang udah bagus, udah stabil di bidang ekonominya, dan dia itu gigih gitu. Jadi memang perlu pertolongan juga dari eksternal. Ini laki-laki sih kalau di sini. Kemungkinan kalian perempuan atau laki-laki, I don't know ya, karena ini fan reading. Dan ini pertolongan yang bagus banget dan sangat dibutuhkan memang untuk kamu lepas dari hal-hal yang menjerat kamu, terutama hal-hal di lingkungan ini, kayak gitu. Jadi itu aja, kalau misalnya kamu jadi presiden, gimana nasib negara kamu? Runtuh atau jatuh. Jadi karena memang belum waktunya juga,
dan kamu perlu banyak belajar. Sebelum kamu belajar itu kamu perbaiki dulu lingkungan kamu, sama siapa kamu berteman, dan bertemanlah sama orang-orang yang punya growth mindset gitu, atau pikiran untuk mengembangkan diri, bukan yang kaku-kaku seperti ini tuh. Jadi itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 1. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang pilih file nomor 2. Jika kalian menjadi presiden, bagaimana nasib negaramu? Oke, ini adalah fun reading, jadi jangan terlalu dianggap serius ya. Meskipun nanti ada positif atau negatif yang kebaca, tapi ya udahlah gitu ya. Dan ini adalah penanda untuk file nomor 2. Pas banget sih jatuhnya ya di angka 2 dan dualitas pas asana. Sebenarnya cara duduk sih ini, tapi ini tidak aku masukkan ke dalam reading gitu. Cuma penanda aja. Oke? Mari kita mulai. Jika kamu menjadi presiden, bagaimana nasib negara kamu? Oke, ini kartu pertama. Dan ini kartu utama atau generalnya lah, garis besarnya. Gimana nasib negara kamu selama 5 tahun lah kamu menjadi presiden. Dan ini nasib negaranya happy, bagus. Ini hijau, alam, sangat dekat dengan alam, hasil alam yang berkembang, dan juga membangkitkan potensi-potensi yang ada di alam secara alamiah. Berarti ini sumber daya alamnya bagus, dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik lah, intinya membuat kemakmuran dan kedamaian. Jadi ada uang pasti damai kan. Nah, ada uang pasti damai. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena ini kristal menunjukkan juga kemewahan, dan juga di sini depannya ada kastil, dan juga menunjukkan kehangatan atau keharmonisan di masyarakat kayak gitu. Dan di sini untuk kelompok bagus, kalian tuh udah bisa terstruktur untuk memilih mana teman yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi di sini kalian tuh bisa milih menteri-menteri kalian yang mana yang terbaik tuh, dan pilihan kalian tuh tepat. Pertama ada 4 orang atau ada sedikit orang, mungkin ya maksimal 4 ya lah di dalam pertemanan kalian yang memang sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian, terutama dengan membangun negara ini. Itu sangat berpengaruh saran-saran mereka. Jadi kalian sudah kenal dan tinggal didengarkan saja tuh. Dan ada positif, ada negatif pastinya. Negatifnya, meskipun teman-teman kalian itu banyak yang positif, banyak yang mendukung kalian, tapi tidak sedikit ada yang iri. Nah, ini yang iri itu yang sesama sesama jenis, maksudnya gender. Kalau kalian perempuan, yang iri perempuan. Kalau kalian laki-laki, yang iri laki-laki. Tapi mungkin kebanyakan yang nonton di sini adalah perempuan karena energinya feminim. Lebih gede energinya feminim. Ini dia iri, tapi dia tidak membuka atau frontal gitu, terang-terangan. Aku iri sama kamu, dibilang gini. Enggak gitu, dia diam aja. Meskipun dia iri, tapi dia diam. Ya udahlah. Kalau gitu ya oke. Hal yang baik atau yang perlu kamu lakukan pada dia adalah ya udahlah, kayak gitu, diamin aja. Ini kelihatan banget muka perempuannya itu cuekin aja gitu dia. Jadi kamu nggak perlu terlalu memikirkan orang yang iri sama kamu. Ya mereka punya hidup mereka, kamu punya hidup kamu sendiri. Meskipun orang iri sama kamu, ini sama-sama di bidang pemerintahan gitu. Nah, di sini kan kalau misalnya kamu jadi presiden ya, nih sama-sama di bidang yang sama, di bidang pemerintahan, dekat juga sama kamu dan memiliki pengaruh juga ke negara. Itu untuk membangun negara dia memiliki pengaruh juga. Tapi ya udahlah, biarlah dia memiliki rasa iri itu. Seenggaknya dia memang memiliki rasa iri, tapi tidak menjatuhkan kamu, cuma ya punya iri aja deh gitu. Oke. Mungkin kamu mengalami beberapa kebingungan, dan aku rasa hal ini memang hal yang wajar ya dialami setiap manusia, dan juga kebingungan itu membuat kamu insomnia, susah tidur, begadang. 3 kata itu sama aja, insomnia, susah tidur, begadang, dan bekerja. Pokoknya ini memikirkan sampai hingga larut malam gitu.
kebingungan yang terjadi. Oke, ini semua hal-hal wajar, tapi kalau intensitasnya itu cukup tinggi di kamu, jadi mungkin kamu juga bisa kreatif saat malam atau banyak berpikir saat malam, tapi ya di sini mengganggu kesehatan kamu dan juga tidak begitu menemukan solusi kayak gitu. Jadi cuma bisa meningkatkan tingkat stres kamu sebenarnya di sini. Jadi perlu tahu kapan waktunya kamu istirahat, kapan waktunya kamu bekerja. Kalau misalnya kamu nggak bisa istirahat, ya coba untuk meditasi, jangan bekerja saat kamu merasa tidak enak. Kalau kamu ada waktu dan bisa ngatur waktu, maksudnya punya kebebasan lah untuk ngatur waktu gitu ya, berarti cobalah untuk istirahat atau meditasi di saat yang kamu perlukan gitu. Kalau misalnya kamu bekerja terus, berarti kamu nanti nggak maksimal dan mempengaruhi kesehatan kamu nih. Tuh, wajar ya, seorang pemimpin negara pasti bakalan banyak yang dipikirin ini itu sampai tidurnya susah. Tapi ya udah, ketahui kapan waktu kamu istirahat. Hati-hati, kalau kamu nggak istirahat malah kamu bakalan terjebak sama hal-hal yang negatif, dan ini bakalan bikin kamu terpuruk. BTW, kalau kamu udah tahu teman-teman kamu misalnya atau kolega ataupun kolega ya yang deket lah sama kamu, yang membantu kamu kelihatannya di depannya tapi ada rasa iri, ini jangan diambil serius gitu. Untuk rasa irinya itu ya udah, mereka punya rasa iri mereka masing-masing, biarkan saja. Dan kalau misalnya pun kalian memiliki suatu kekhawatiran terhadap perasaan atau alam bawah sadar kalian ini kayak punya sesuatu yang menjanggal atau batin gitu, nah ini nih bisa pastinya mengganggu pekerjaan kalian. Dan ini kalau misalnya ada distraksi atau ada pemicu bakalan bakalan misalnya ya contoh, biar lebih jelas, ini kan aku bilang tadi ada kecemasan gitu. Kalau misalnya orang-orang yang sehat batinnya ada kecemasan ya mereka tuh bisa ngatasin dengan baik gitu, dengan cepat dan efisien. Tapi ada beberapa orang yang nggak sadar dia tuh punya luka batin, dan itu tuh dia muncul karena di masa kecilnya dia, atau memang hal-hal yang selalu dia pendam sendiri. Dan ya jika ada pemicu dikit, jadi dia tuh cepat baper gitu loh, cepat untuk marah, untuk sedih, dan juga mengaitkan semua hal itu ke kehidupannya dia. Jadi sebenarnya apa-apa, maaf ya kalau misalnya ini membuat kalian tersinggung, meskipun ini fun reading, tapi ya oke lah gitu. Ada positif ada negatifnya juga. Nah ini tuh ada luka batin yang kelihatan gitu loh. Gimana lagi, mending aku sampaikan kan. Nah luka batin ini tentunya perlu diobati atau diatasi, jangan kabur. Nah bagusnya di sini, meskipun kalian itu memiliki luka batin, kalian tuh kayak udah sadar juga sih, udah tahu juga memang kejadian itu seperti itu, seperti ya memang begitu adanya. Oke lah gitu, kalian sadar dan kalian menerima apa yang terjadi di diri kalian. Jadi kalian tuh selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan coba untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat kalian terganggu tersebut. Bagus sih semangatnya, tapi ingat, ketahui kapan memang perlu kalian memanjakan diri kalian, kapan untuk kalian istirahat. Jangan didorong atau dipaksa untuk bekerja terus. Meskipun kamu seorang presiden pun, tapi kamu perlu istirahat gitu. Oke? Kamu berani mengambil resiko, dan juga memang potensi kamu tuh udah ada. Kamu tuh bisa bisa ngerakit potensi kamu. Jadi ini pedang tuh kayak simbolis ya, memang pikiran kamu, kekuatan yang dalam diri kamu yang kamu miliki sendiri, terus kamu rakit, kamu pakai alat skill kamu gunakan untuk agar cepat gitu, meluncur gitu, cepat meluncurnya itu. Dan di sini tentunya dengan bantuan teman-teman yang setia sama kamu. Jadi kalau lingkungan pertemanan kamu bagus atau cukup bagus gitulah intinya, di sini kamu bakalan cepet banget untuk melajunya, karena kamu memang punya bakat, kamu memang punya punya
potensi, punya kemampuan di bidang tersebut tuh. Jadi oke lah, ini jalannya udah benar gitu. Nah, kalau misalnya kamu yang nonton fun reading ini, kamu lagi menentukan sesuatu dan lagi bingung, coba untuk kamu buka potensi kamu sendiri, kamu sadari potensi kamu sendiri, hal apa sih yang bikin kamu senang dan cepat untuk bertumbuh atau berkembang di bidang tersebut. Jadi kalau misalnya kamu bingung, itu salah satu caranya. Ini kan ada kebingungan nih yang tadi aku bilang tuh. Jadi itu salah satu cara untuk kamu up lebih cepat jalannya, lebih cepat juga untuk memilih, dan itu jalan yang benar. Intinya kamu indikasi memilihnya itu dimana kamu bisa, saat kamu belajar suatu hal itu atau melakukan hal tersebut, kamu selalu menemukan perkembangan diri kamu yang positif, dan itu dalam jarak yang cepat gitu. Jadi perkembangan kamu cepat di sana, dan teman-teman kamu juga mendukung. Ya udah, berarti itu memang jalan yang benar, memang jalan yang tepat untuk kamu. Jadi jalan yang tepat untuk seseorang itu memang tandanya semesta dukung juga gitu. Jadi ada orang-orang di sekitarnya dia yang bantu dia, dan memang ada kemampuannya dia, kegigihannya dia juga, dia sampai nggak bosan untuk melakukan hal tersebut tuh. Jadi semesta pun ikut mendukung kalau misalnya di sana adalah jalan yang tepat tuh. Kalau misalnya kamu ada kebingungan ya. Dan di sini sebagai presiden, kamu adalah pribadi yang mandiri dan memang punya bakat alami banyak. Ini kamu mendapat kepercayaan dari orang-orang dan dari masyarakat kecil pun, juga dari berbagai kalangan nih. Kamu dapat kepercayaan, meskipun tadi ada hal yang negatif, tapi lebih banyak hal yang positif. Kamu lebih banyak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Kamu membangun kekuatanmu sendiri, kamu itu orang yang mandiri itu, dan kamu bisa memutuskan sesuatu dengan tepat, dengan berani, dan hal itu tidak melukai orang lain atau tidak berdampak negatif juga, meskipun hal tersebut adalah hal-hal yang mengandung resiko yang besar gitu. Tapi jalannya bagus. Di sini tuh kamu kayak dipenuhi keberuntungan sih kalau aku baca dari kartunya, karena di sini kan ada SDA, sumber daya alam yang naik, meskipun di sini ada teman-teman yang agak kurang agak kurang lah gitu, karena ada rasa irinya, tapi ya itu masih dalam taraf wajar. Dan di sini meskipun kamu bingung, ada pilihan-pilihan, ada luka batin, tapi kamu bisa mengatasinya dengan cepat dengan cara yang tadi aku bilang. Ini beruntung banget. Reward sama juga sama kartu yang ini. Jika kamu menjadi presiden, hal yang paling kamu kembangkan di negara ini adalah SDA, sumber daya alamnya, yang bisa kamu up pokoknya di sini. Jadi bisa kamu atur, bisa kamu olah. Ini ada pengolahan, ada daur ulang. Ya, bisa kamu atur seperti itu. Oh ya, BTW di sini juga didukung dengan berbagai lapisan atau kalangan masyarakat. Ada burung-burung. Ya, kamu didukung. Hal yang kamu ucapkan, utarakan, atau inginkan, itu kamu didukung. Kamu punya dukungan, kamu punya fasilitas yang memadai. Tuh. SDA, lebih ke SDA, sumber daya alam. Oke, ini adalah sumber daya alam yang belum ditemukan, atau mungkin udah ketemu, udah ada, udah kelihatan dikit, tapi belum dikembangkan dengan baik. Jadi kamu bisa mengembangkannya. Tuh. Jadi memang ini terkait sama SDA atau sumber daya alam. Berarti kalau misalnya dalam kehidupan kamu itu ada fasilitas-fasilitas yang cocok untuk kamu, dan kalau misalnya kamu pengen itu, kamu terfasilitasi gitu. Makanya aku juga bilang ya beruntung sih, cocok banget. Meskipun di sini nggak ada roda keberuntungan, tapi tetap aja kebacanya itu beruntung. Karena apa? Karena kamu ada fasilitas. BTW kamu ada karma baik di sini, jadi lumayan mudah, lumayan bahagia, bagus. Dan untuk mengembangkan teknologi, kamu lebih ke teknologi yang berkaitan sama alam itu. Ini hal-hal yang berkaitan sama alam, tentang pengobatan juga bisa, dan ada tentang cairan-cairan, mungkin sesuatu yang di bawah danau. Ini danau bukan laut, di bawah danau gitu, karena ini hijau dan di alam. Tuh, apa
apa ini ya? Ya, itulah intinya. Intinya ada sesuatu yang dalam yang kamu bisa kembangkan, bisa kamu bangkitkan. Meskipun kamu terfasilitasi, kamu tidak langsung menggunakan fasilitas itu aja gitu, tapi kamu mengembangkan lagi fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi kamu misalnya kan difasilitasi sama mobil second gitu yang agak mogok-mogok, itu fasilitas kamu, tapi kamu bisa menggunakan fasilitas itu dan kamu kembangkan, kamu perbaiki, dan jadi baru gitu. Kamu punya daya untuk mengolah sesuatu itu jadi hal yang baru dan jadi hal yang bagus gitu. Jadi sebenarnya dulunya tuh mogok-mogok, kamu bisa perbaiki jadi kayak lancar gitu. Nah kayak gitu contoh kamu mengembangkan fasilitas yang kamu miliki. Jadi ini memang ciri-ciri orang kaya ciri-ciri orang yang bakalan berkembang sih kayak gitu, karena dia tidak menggunakan fasilitasnya itu dengan mentah gitu, kayak apa ya, oke ada ini ya udah langsung pakai, tapi dia enggak, dia berpikir ada ini, gimana cara aku ngembangin ini biar jadi lebih bagus. Nah udah jadi lebih bagus, gimana cara aku ngembangin ini biar jadi lebih bagus lagi. Nah, jadi terus berkembang dari sisi fasilitas. Tapi dari sisi masyarakatnya ada positif dan negatif ya pastinya. Kalau dari sisi masyarakatnya ini banyak ada meskipun masyarakatnya itu ingin mengungkapkan sesuatu, ingin protes, tapi nggak bisa. Itu kayak mereka sungkan untuk mereka menyampaikan protes mereka. Karena apa? Karena kamu adalah presiden yang baik, adalah presiden yang dekat sama rakyat. Meskipun rakyat itu melihat ada sesuatu yang buruk gitu, tapi dia tidak terlalu frontal lah untuk menyampaikan hal-hal yang negatif ataupun mengkritik. Mereka tuh berpikir-pikir ulang, karena di sini mereka menghormati kalian, mereka menghormati kamu itu sebagai presiden, dan mereka mempercayai kamu sebagai kamu presiden yang baik, kamu presiden yang pantas untuk mereka percayai, dan kamu memang mengayomi mereka. Kamu bisa membuat potensi ataupun fasilitas yang ada, sumber daya alam yang ada menjadi lebih baik, sehingga adanya kekayaan atau kemakmuran yang terjadi yang bagus. Perkembangan satu langkah selangkah demi selangkah. Ini dari segi masyarakat. Jadi masyarakat yang dulunya mager atau pengangguran gitu, itu bisa kerja dan bisa mengembangkan bakat-bakatnya mereka, mungkin juga mendapat bakat-bakat baru, tapi tentunya berproses selangkah demi selangkah. Tapi seenggaknya ini ada kemajuan di bidang hal apapun itu, karena ini berbagai macam potensi hal apapun itu, selalu ada kemajuan. Karena yang kayak tadi aku bilang di sini, memang dari mindset kamu udah bagus, dari basicnya udah oke gitu. Jadi ya bisa kamu tuh pengaruhnya gede. Kalau kamu jadi presiden ya pasti pengaruhnya gede kan. Nah, dan berdasarkan pikiran-pikiran kamu yang udah bagus ini, negara kamu pun makmur gitu. Kamu bisa melihat peluang-peluang yang tepat juga, kapan perlunya masyarakat melangkah dan masyarakat perlu fasilitas apa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah negara ini akan makmur, ya makmur, negaramu makmur, dan ini jadi contoh juga gitu, contoh dari kenyamanan. Tapi kalau misalnya dari sisi ekonomi tidak terlalu naik yang cepat gitu, gitu, enggak. Memang bagus ekonominya stabil, tapi nggak terlalu naik. Tapi di sini dari sisi masyarakat atau kebersamaannya itu yang lebih bagus, lebih damai gitu lah, negeri yang damai. Kriminalitas juga ini berkurang karena mereka tidak terlalu frontal juga untuk menyatakan sesuatu yang negatif. Malu gitu, lebih gede rasa malunya mereka, meskipun mereka memiliki keinginan atau kayak pikiran yang negatif gitu, tapi dari segi pikirannya aja, terus dia pikirin lagi, tidak sampai mereka bertindak hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi bagus banget negaranya kalau misalnya kamu menjadi presiden. Ingat, ini fun reading, jangan dibawa baper ya. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 2. Terima kasih telah menonton, bye bye.
untuk kalian yang pilih file nomor 3. Oke, untuk kalian yang pilih gambar ini, Manipura, Cakra Manipura. Oke. Untuk kalian yang pilih file nomor 3, jika kalian menjadi presiden, bagaimanakah nasib negara kalian? Nasib negara kalian, nasib negara. Magician, good sekali, nggak kebalik lagi, magician. Oke, reaksi pertama aku ngelihat ini, aku tadi udah lihat dan juga memang magiciannya itu good sekali dan energinya juga good. Aku tercengang, kalian mungkin memiliki bakat ya jadi presiden. Ayo, ini validing ya, ini cukup bagus untuk pembacaannya. Oke, untuk kalian yang pilih file nomor 3, ini adalah kartu general atau garis besarnya, gimana kejadiannya gitu, atau gimana nasib negara kalian jadi presiden. Jika kalian menjadi presiden, ini garis besarnya. Negara kalian akan menjadi negara penemu atau maju dengan cukup cepat, sangat cepat, dan ngebut ini majunya, tiba-tiba aja maju gitu. Oke, negara, nanti aku detailin kayak gimana. Gak mungkin sih ya negara itu tiba-tiba maju, karena apanya itu nanti aku detailin. Ini kartu, mungkin negara-negara lain bakalan kenal negara kamu sebagai negara yang perkembangannya cepat, dan juga ini negara-negara penemu gitu. Jadi negara kamu bakalan menjadi negara penemu yang bagus, makmur, kreatif. Oke, gitu intinya. Oke, ini negara yang oke. Masyarakatnya dan juga pemerintahnya, semuanya berbagai elemen akan bekerja keras terus menerus, dan ini sangat kompetitif sekali juga, baik dari segi pemerintahannya, baik dari kalangan masyarakatnya pun, ini semua kompetitif dan bekerja terus menerus. Ini bekerja keras entah itu dari pagi sampai malam, ini pokoknya banting tulang banget. Jadi memang dari segala kalangan, segala elemen gitu, pokoknya ini bekerja keras. Ada kartu bekerja keras atau pekerjaan yang oke, keras banget, tapi pekerjaan keras itu menghasilkan ekonomi yang baik, bagus banget untuk negara dan juga semua dari berbagai kalangan kayak gitu. Jadi di sini bakalan bangkit juga tentang bisnis. Ini ekonominya bagus, perkembangan ekonominya good banget. Dan ya, ini aku dapat angka tahun. Misalnya jika kamu menjadi presiden, 2 tahun pertama kalian atau kamu menjadi presiden itu, masyarakatnya dan juga pemerintahannya akan terus bekerja keras, karena di sini ada dorongan atau ada motivasi dari internal. Jadi mungkin kamu menjanjikan sesuatu atau kamu bisa meyakinkan orang-orang untuk bekerja keras, meskipun itu tidak akan semua ya, tapi sini mayoritas. Karena kamu menjadi presiden, di sini entah apa yang kamu lakukan, kamu berhasil membuat orang-orang kerja bagai kuda. Kerja bagai kuda di pemerintahan kamu dan juga di kalangan masyarakat 2 tahun pertama. Selanjutnya, oke, di sini dapat income yang bagus. Ekonomi negara bertumbuh dengan baik, sangat baik. Di bidang terutama yang kamu fokuskan adalah nih, bidang jasa seni hiburan. Tuh. Jadi bidang-bidang hiburan ini sangat berpengaruh sekali di negara kalian, bakalan membuat masukan dari ekonomi kalian lumayan besar, dan yang paling besar itu di bidang hiburan. Jadi kalau misalnya kalian buat negara kembangin di bidang hiburannya itu kayak gimana. Nah, ini ada daya pikat dari menyanyi dan juga dari hal-hal yang kreativitas. Jadi meskipun aku bilang tadi di sini ada negara penemu, tapi income atau pemasukan kalian itu lebih gede di hal-hal hiburan gitu. Jadi kalau misalnya kalian membuat negara, hal-hal hiburan itu dipantau pemerintah juga. Mungkin pemerintah bahkan buat divisi khusus untuk mengurusi itu, bukan hanya swasta yang mengembangkan hal-hal hiburan atau industri kreatif, tapi pemerintah juga nih
Tuh, pemerintah sampai turun tangan dan membuatnya menjadi terstruktur. Mungkin juga terlahir ada hiburan-hiburan baru, dan itu sangat menarik untuk berbagai negara juga kayak gitu, bukan hanya di negara yang kamu perintah maaf serak, bukan hanya di negara kamu, tapi di negara-negara orang lain juga bahkan sampai tersohor. Maka dari itu ada masukan nih dari hal-hal hiburan tuh, pemasukan bagus di hal-hal hiburan, dan kamu mengembangkan negara kamu ke pendidikan, membangkitkan potensi kayak gitu. Orang-orang yang pintar kamu rekrut, dan ini oh iya, makanya tadi di awal ada kerja keras, karena di awal itu ada ini, ada janji kamu atau ada isu kamu dimana orang yang entah itu berpendidikan memang bertalenta dan juga paling oke lah gitu di bidangnya, bakalan difasilitasi berupa pendidikan dimanapun kayak gitu. Dimanapun mereka mengenyam pendidikan, kalian fasilitasi. Dan ini bukan hanya segelintir, bukan hanya ranking satunya aja contoh nih, tapi juga ranking sampai ranking 3-nya atau ranking 5-nya gitu, 5 terbaik lah ya. Pokoknya kalian fasilitasi hal-hal yang mereka perlukan. But di sini bagusnya bukan yang aku lihat, yang aku haluin ini meskipun aku bilang di bidang pendidikan, tapi bukan cuma di pendidikan aja gitu loh. Maksudnya bukan cuma tentang buku atau beasiswa yang kalian berikan, tapi juga alat-alat. Contoh, kalau misalnya dia perlu lab, kalian sediakan lab gitu. Kalian sediakan lab untuk orang-orang yang jenius ini. Terus kemudian jika mereka memerlukan fasilitas-fasilitas kayak misalnya bahan baku, ya namanya juga eksperimen ya, pasti memerlukan bahan-bahan kan. Nah, kalian sanggupi itu, kalian berikan mereka kesempatan kayak gitu, meskipun mereka belum terjamin bisa berhasil, tapi kalian berani mengambil resiko untuk mengembangkan bakat-bakat yang memang udah kalian lihat, oh oke, dia ada potensi, ya udah pas aja terus dia dorong, dia beri dia motivasi di bidang itu. Jadi ini negara yang sangat terstruktur, dimana orang yang memiliki potensi A bakalan difasilitasi segala fasilitas yang mereka perlukan, kayak mereka dikumpulin, bakalan difasilitasi juga mereka, dan juga mereka diberikan kompetisi kayak gitu. Kalau mereka itu mendapatkan entah itu menemukan sesuatu atau hal-hal yang positif lah gitu untuk perkembangan mereka bakalan pastinya dikasih hadiah. Nah, itu membuat mereka kompetitif banget, dan di sini mereka daya juangnya malah jadi naik tinggi. Nah, di sini orang-orang yang mengenyam pendidikan, mau itu orang-orang pendidikan ini bukan dari pendidikan dari buku aja ya, tapi dari segala bidang yang memang spesialisnya mereka ini udah terstruktur, dan entah itu udah kalian tes psikologi, udah kalian tes minat bakat, dan tes kemampuannya mereka juga tentunya ya, segala tes wawancara juga termasuk, dan semuanya intinya kalian udah yakin nih sama dia, jadi kalian kumpulin gitu. Ini aku karena bukunya ngumpul karena kalian kumpulin itu, kalian bikin struktur dan juga bikin kompetisi, dan hal tersebut juga membuat pemasukan untuk negara juga kayak gitu. Jadi negara kalian dilihat sebagai selain dari bidang hiburannya nih, income-nya tadi, nah ini pendidikannya juga atau fasilitasnya juga bakalan up, bagus banget untuk sumber daya manusianya tuh, untuk kecerdasan sehingga mereka itu termotivasi kompetitif. Kalian membuat olimpiade yang sangat menarik, akhirnya mereka menjadi terdorong, termotivasi gitu untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya atau menjadi yang terbaik dari yang terbaik kayak gitu. Kalian BTW kalian juga terjun sendiri nih. Nah, mungkin kalian juga memang memiliki bakat atau kemampuan, atau memang kalian tuh terlatih untuk melihat potensi orang lain, dan kalian bisa memetakan gitu di mana ini potensinya gini, di sini dia bagusnya ditempatkan di sini, dan dia difasilitasi ini, kalian tuh ajak ngobrol juga dia sebagai kedekatan presiden atau pemimpin negara kepada
orang-orang. Jadi itu bisa ngomong sama presiden, orang-orang yang punya bakat kayak gitu. Dan kalian tuh tidak berjarak juga sama masyarakat, meskipun masyarakat ini cenderung kayak kompetitif atau bekerja keras, tapi mereka tuh justru terdorong untuk selalu menciptakan karya-karya karena kalian menghargai karya-karya mereka. Kalian gini, kasih mereka kesempatan gitu loh. Nah, mereka juga jadi nggak enak kan kalau mereka itu udah dikasih kesempatan, udah dihargai, tapi tidak menunjukkan hal yang maksimal. Nah, mereka pasti kedorong, pus, pus. Oke. Ini juga, tapi di sini tidak tidak semua gitu mendukung cara kamu. Ya, namanya juga kehidupan, pasti ada selalu yang pro dan kontra. Nah, tapi jeleknya untuk menjatuhkan kamu itu mereka menggunakan fitnah. Mereka menggunakan cara-cara yang dari omongan-omongan gitu, omongan-omongan orang. Oh, kalau misalnya ini gimana, jadi tentang fitnah sih intinya. Ini yang fakta dibelokkan, ini kayak gitu, namanya juga fitnah ya, fakta dibelokkan gitu. Jadi kejatuhan ataupun rintangan kamu yang negatif dari lingkungan, dari orang-orang yang gak suka kamu, itu mereka cenderung akan dengan cara memfitnah kamu tuh. Agak susah jadinya seimbangin hal-hal yang memang perlu diseimbangkan gitu. Pokoknya ini kan banyak nih berbagai tempat atau berbagai potensi. Kadang juga ada yang contoh ya, ada matematika sama IPA. Nah, matematika ini banyak nih peminatnya, contoh aja. Matematika ini banyak peminatnya, terus IPA tuh dikit banget peminatnya, dan udah peminatnya sedikit juga kemampuannya agak kurang gitu, jauh. Jadi agak susah nyeimbanginnya. Jadi di sini mungkin kalau kamu menciptakan negara, kecerdasan adalah yang utama untuk kamu. Kecerdasan, bakat, dan kemauan berusaha, kemauan untuk berkembang adalah hal yang utama untuk kamu, karena negara kamu bakal jadi negara yang kompetitif banget, negara dimana karya yang diutamakan. Maka dari itu negara kamu berkembang tuh. Karya yang diutamakan tentunya bukan hanya yang tadi aku bilang, bukan hanya tentang buku atau kecerdasan intelektual aja, tapi di sini kalian bisa untuk ini, justru pertama seni kreatif itu yang pertama kalian bangun tuh. Selanjutnya, hal yang nggak bisa diseimbangkan atau susah diseimbangkan, ya ini tentang kreatif atau tentang potensi-potensi, dimana adanya banyak minat di satu sisi, tapi di sisi lain kurang gitu, sama sekali bahkan nggak ada, susah nyarinya. Hal ini wajar menurut aku sih, jadi ya jalani aja gitu. Karena di sini kalian udah mampu menempatkan di mana tempat orang-orang yang bagus, di mana orang-orang yang berpotensi ini, ya kalian tempatin di sana gitu. Udah cocok, udah terstruktur. Negara kalian udah oke. Kalau ada permasalahan kayak gini pun hanya perlu mengembangkan minat orang-orang atau ketertarikan orang-orang untuk mempelajari hal tersebut kan. Karena memang menurut aku hal yang membuat orang berkembang itu bukan hanya bakat pun itu faktor kedua. Faktor pertama itu usaha. Kalau misalnya bakat ada tapi usaha enggak, nol sih. Oh ya, BTW, bakat mungkin faktor ketiga, kedua fasilitas. Pertama usaha, kedua fasilitas, ketiga bakat. Bakat itu ya yang bisa yang belakang-belakang gitu. Karena apa? Karena di sini ya memang kalau misalnya orang yang udah berusaha keras dan juga difasilitasi dengan tepat, oke lah, mereka bakalan bisa maju dengan baik, mengalahkan bahkan orang-orang yang berbakat tapi tanpa fasilitas dan tanpa usaha. Oke. Jadi kalau misalnya usaha ada tapi bakat nggak ada, mereka bisa maju. Kalau bakat ada, usaha nggak ada, mereka nggak bisa maju. Usaha ada, fasilitas ada, mereka bisa maju. Bakat ada, fasilitas ada, nggak ada usaha, nggak bisa maju gitu. Jadi kayak gitu, bakat faktor ketiga lah menurut aku, faktor yang jauh. Jadi kalian misalnya tinggal ngembangin minat, cara gimana ya, cara mereka tuh biar tertarik, biar berminat sama
hal-hal yang kurang tersebut. Nah, ini berlaku juga di diri kamu. Kalau misalnya kamu ingin mengembangkan sesuatu, kamu jangan lihat dari bakat dulu, tapi minatnya, kembangin minatnya dulu di sana. Kalau misalnya kamu perlu itu, ketahui hal apa sih yang positif yang bisa kamu dapatkan jika kamu menggunakan atau mempelajari hal tersebut. Kamu bisa segalanya juga, ini multi talent. Ini tinggal distrukturin aja gitu loh, udah bagus. BTW The Magician lagi, jadi 2 deh di sini, sampai 2 The Magician ya. Dan ini tentang negara kamu yang akan kamu kembangkan gitu jika kamu menjadi presiden. Iya, negara penemu, negara yang bisa sangat terstruktur sekali dalam masyarakatnya kayak gitu. Di sini aku tidak terlalu melihat hubungan sosial atau kebaperan atau hal-hal apa yang menyangkut hati, tapi ini bekerja. Aku banyak ngelihat kayak kerja kompetisi kayak gitu. Ini tentang potensi juga, jadi sama aja yang kayak tadi aku bilang, rugi juga kalau aku jelasin lagi panjang-panjangin durasi, tapi sama aja karena artinya hanya mengarah ke sana, ke potensi, mengembangkan potensi, menaruh hal-hal yang tepat, itu komposisi yang tepat dan pas ya. Kompetensi lagi-lagi ya, ini memang kelihatannya kayak konflik gitu, tapi sebenarnya mereka kayak saling berjuang, saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, ambisi sebenarnya, ambisi banget. Oke, banyak ambisi dan juga, tapi ini menguntungkan, tapi dari segi hati memang membuat tidak nyaman. Kayak yang tadi aku bilang, budaya bekerja ini bakalan terus-terusan ada. Karena apa? Karena satu ya, mereka dihargai, hasil karya mereka walaupun kecil mereka dihargai. Maka dari itu mereka cepat nge-up-nya, mereka, oh aku dilihat loh, aku ada yang memperhatikan gitu, meskipun mereka kecil, mereka dihargai gitu. Selanjutnya ini untuk ekonomi dari segi masyarakat, ekonominya bertumbuh sangat baik sehingga berbuah sangat banyak dan juga harmonis. Ini membagi juga, jadi kalau misalnya tentang kemiskinan ya, memberantas kemiskinan ini tidak ada kelaparan, sama-sama ini berbagi, bagus banget ekonominya. Karena bukan hanya ekonomi ini kartu yang aku ambil khusus kalau misalnya kalian jadi presiden dan bagaimana nasib negara kalian, terutama masyarakat kalian. Ini kartu yang aku pakai untuk membaca itu, dan ya harmonis, positif untuk ekonomi, sama kayak yang tadi aku bilang. Jadi tidak hanya di kalangan atas tapi merata, ekonominya merata. Kayak tadi aku bilang, meskipun ini kecil, meskipun usaha mereka kecil, tapi mereka dihargai. Maka dari itu mereka nge-up cepat naiknya. Nih juga ini adalah tanda-tanda ekonomi yang bagus, peluang ekonomi yang baru. Jadi bakalan ada banyak industri kreatif yang baru, peluang ekonomi baru, dan juga kemampuan baru. Jadi negara kamu standarnya udah negara maju nih, udah bagus, sampai dilirik sama negara yang lain, mungkin juga dijuluki sebagai negara penemu, negara yang tidak hanya di bidang pendidikan aja, tapi juga di seni bagus, negara yang bisa mengatur masyarakatnya dengan tertib dan masyarakatnya pun menjadi pekerja keras. Negara mungkin kayak Korea atau Jepang gitu ya di sini. Jadi ada kultur yang terbentuk tuh. Mungkin kamu juga orang yang pekerja keras, jadi mereka terinspirasi. Kamu tidak meremehkan potensi, ataupun juga meskipun orang lain itu kecil gitu di bidangnya, tapi kamu tidak meremehkan dia tuh. Oke, kamu orang yang penuh dengan usaha dan juga perjuangan. Maka dari itu rakyatmu juga mengikuti kamu seperti itu, dan negara kamu juga menjadi berkembang atau maju di bidang hal-hal sumber daya manusia terutama kayak itu. Jadi kesimpulannya, negara kamu makmur, negara penemu. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih nomor 3, berbakat kan jadi presiden. Oke, ini fun reading ya. Oke, itu aja. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.
untuk kalian yang memilih file nomor 4. Oke, sekaligus file terakhir. Jika kamu menjadi presiden, bagaimanakah nasib negara kamu? Ingat, ini fun reading, bukan berarti kamu bakalan jadi presiden ya. Nasib negara kamu. Dan yang pertama, ini adalah kartu general atau kartu garis besarnya untuk nasib negara kamu itu seperti apa. Nanti ada detailnya. Dan garis besarnya, negara kamu akan menjadi negara sosial atau masyarakat-masyarakat yang dulunya nggak kelihatan bakalan kelihatan. Contoh, misalnya nggak kayak expose gitu, atau orang-orang atau tempat yang kurang fasilitas bakal terfasilitasi. Dan juga ini lebih membuka diri kepada masyarakat-masyarakat yang sebelumnya ya, yang terlalu tertutup gitu. Ini lebih membuka diri kepada orang luar. Jadi ini adalah perkembangan di bidang hubungan masyarakat antar masyarakat kayak gitu. Dan ini difasilitasi, jadi hubungan mereka menjadi makin dekat, entah itu dengan memfasilitasi internet ataukah jalan atau seperti itu. Pokoknya ini hal-hal yang mendukung mendukung masyarakat yang terpencil menjadi mendapatkan fasilitas yang bagus, yang baik, setidaknya memadai. Dan juga jika ada masyarakat yang kayak tertutup gitu, ini bisa lebih diekspos, dan akhirnya kalian bisa menemukan hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi daya tarik, dan masyarakat mempercayai kalian. Tuh, ini bisa menjajarkan masyarakat tersebut. Jadi kalian itu jika menjadi presiden, kalian adalah menjadi presiden yang dipercayai dan juga membawa kedamaian, karena aura kalian yang memang juga positif, jadi gampang dipercayai, gampang mendapat kepercayaan gitu sama orang-orang. Dan kalian tidak memanfaatkan itu untuk hal yang negatif, justru kalian malah memanfaatkan itu untuk membangkitkan juga atau mengembangkan juga bakat-bakatnya mereka atau kehidupannya mereka menjadi lebih baik. Nah, positif, jadi negara yang baik, negara yang penuh dengan sosial, kegiatan-kegiatan sosial tentang perkembangan masyarakatnya. Oke, komunitas eng dan sama aja kayak tadi aku bilang, ini adanya muncul komunitas-komunitas baru, kayak masyarakat-masyarakat yang bakal lebih dekat satu sama lain. Kalau misalnya dulu dia menutup diri, masyarakat tersebut yang mulai membuka diri, dan akhirnya bakalan berkembang gitu. Dari segi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, mereka akan berkembang dan bersatu padu walaupun mereka berbeda-beda ya. Dan di sini yang kayak tadi aku bilang, ini adalah menemukan pulau baru atau tempat yang baru, ataupun juga yang kayak tadi aku bilang masyarakat baru. Mungkin juga di sini ada masyarakat yang di pulau terpencil nih. Nah, kalian datang ke sana, terus kalian tuh ngomong sama mereka, terus kalian ini hal-hal sosial, sehingga mereka juga bisa mengembangkan hal-hal yang perlu mereka kembangkan di sana dengan cara berdiskusi dengan kamu ataupun juga staff-staff kamu gitu, karena kamu di sini kan presiden ya. Tuh. Nah, kalian tuh menemukan tempat-tempat baru, jadi dimanapun kalian pergi, kalian diterima dengan baik, dan seperti kalian membuat rumah dimanapun kalian pergi, kalian merasakan kenyamanan yang baik, bagus, dan positif. Tuh. Jadi dalam kehidupan kemungkinan kalian menemukan teman-teman yang positif, baik, bagus, oke. Oke. Ada positif, ada negatifnya. Walaupun ini fun reading, tapi tidak semua fun atau bikin ketawa-ketawa atau positif-positif aja. Tapi ada negatifnya juga ternyata, sama aja. Dalam kehidupan memang seperti itu ya. Nah, jika kalian menjadi presiden, hal yang membuat kalian bangkrut atau permasalahan gitu adalah orang-orang yang di kalangan orang dalam melakukan korupsi ataupun ini bukan yang di dekat kalian. Jadi contoh ya, kalian tuh kan punya tim, terus orang-orang di tim ini baik, positif banget, tapi di lingkaran yang lain, misalnya lingkaran yang kedua, lingkaran yang pertama, contoh aja nih ya, bukan bermaksud untuk menyinggung bagaimana ya, cuma contoh. Kan ada presiden, jadi ada orang-orang kepercayaan, kemudian ada bawahan-bawahannya. Nah, bawahan-bawahannya ini tapi kalangan tetap
meskipun mereka bawahan-bawahan tapi tetap kalangan kelas atas kan. Nah yang itu yang membuat korupsi atau kejadian korupsi itu paling banyak di sana, bukan di dekat si presiden atau di dekat kamu. Jadi ini lingkungan kamu yang tidak terlalu kamu kenal gitu, maksudnya kayak tak kenal sih kenal tapi kayak say hello gitu, say hello doang, tidak terlalu kamu ajak untuk sama-sama, tapi juga mereka memiliki pengaruh ternyata kepada kamu gitu ya. Meskipun ini pengaruhnya negatif karena kamu bukan presiden kan ya, karena kamu bukan presiden jadi kamu tidak terlalu perlu untuk memusingkan pengaruh-pengaruhnya. Yang penting orang-orang di dekat kamu kan begini ya, apa namanya, positif, banyak positifnya orang-orang di dekat kamu. Tapi kalau misalnya kamu memang jadi presiden gitu aja, kayak jika kamu presiden ya, nah ini contohnya kalau misalnya memang kamu jadi presiden, berarti kamu memang perlu untuk menangani hal tersebut karena ini adalah faktor untuk ya terjadinya negara kamu tuh jatuh lebih banyak di kalangan menengah ke atas, tapi di bawah kamu lagi dua gitu. Jadi di sini kalau misalnya kalian ada temen juga di kehidupan nyata kalian ada temen yang tidak baik yang seperti itu dan kalian sepertinya tidak mengetahui hal tersebut dan mungkin mereka berniat untuk memanfaatkan kalian di bidang ekonomi. Ini jelas banget sih. Jadi apa ya, ketahui rekan-rekan bisnis mana yang positif, mana yang meragukan gitu. Jangan tertipu sama rekan-rekan bisnis kalian. Oke. Ini yang penting kalian udah lama kenal. Oh ya, BTW di sini memang agak susah untuk mencari rekan bisnis yang tepat, yang tidak ingin memanfaatkan kalian gitu. Agak susah sih. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang perlu ketelitian. Namanya juga kehidupan ya. Perlu ketelitian dan juga perlu kerjasama yang baik. Seenggaknya adalah orang-orang dekat kalian yang memang cocok untuk kalian, meskipun di sini mereka entah itu kurang pengalaman, entah mereka orang-orang yang kurang lah gitu untuk pelajarannya. Tapi gini, jangan pilih orang yang memang pandai di bidangnya tapi mereka tidak bisa gini loh, attitude-nya nggak baik gitu. Itu malah buat kalian tuh jatuh. Jadi dalam berteman kalian jangan melihat kayak potensinya dia atau pencapaian yang telah dia capai, justru itu bakalan buat kalian jatuh juga kalau misalnya kalian terus ngikutin dia gitu. Tapi lihat dari gini attitude-nya, nah dari kejujurannya dia, itu yang diutamakan dalam pertemanan kalian. Nggak apa-apa kalau misalnya teman itu hal yang apa ya, hal yang lebih kurang gitu lah dibandingkan dia gitu. Tapi kalau attitude-nya bagus ya udah oke, itu baik. Nah, jadi menurut aku pilihlah orang-orang yang jujur dalam berteman. Dan dampaknya untuk negara kamu kalau misalnya kamu tetap membiarkan mereka, ini bakalan susah untuk berkembang meskipun kalian ini udah milih untuk mengembangkan masyarakat. Jadi di sini malah dananya itu diambil sama mereka gitu. Jadi dana-dana yang kayak tadi aku bilang, di sini kalian tuh ada kayak proyek gitu untuk mengembangkan masyarakat di pulau-pulau terpencil gitu, dan kalian tuh kan pasti nggak kerja sendirian. Nah itu orang-orang yang mengurusi itu tuh bakalan ngambil uangnya, dan yang penting kelihatan kerja aja tapi tidak maksimal, tidak semua tuh. Jadi di hal-hal tersebut lah yang kalian perlu perhatikan atau lihat. Contohnya kalau misalnya kalian ingin mengembangkan potensi-potensi baru kalian ingin mengembangkan sosial baru kalian, ingat kejujuran itu penting. Nggak apalah kalau orang-orangnya itu sebelumnya mungkin ada banyak kekurangan, tapi kalau dia jujur, oke, mending kalian temenan sama yang jujur daripada yang ahli tapi tidak ada attitude kayak gitu. Ini kedamaiannya kebalik sih, jadi ada sesuatu yang belum jelas atau memang tertutupi yang aku nggak bisa reading sekarang, meskipun ini fun reading tapi nyinggung kehidupan juga sih ujung-ujungnya ya.
di sini banyak ada rahasia. Sebenarnya ada jiwa yang lembut di hati kamu. Kamu ingin membawa orang-orang pada kedamaian, bukan hanya kedamaian kamu sendiri gitu, bukan cuma kamu yang merasakan kedamaian, tapi kamu ingin membawa orang-orang untuk merasakan kedamaian yang sama. Tapi ini jauh, dan kamu tahu orang-orang yang ada hal-hal negatif itu kayak kamu ada intuisi tapi tidak cenderung berpikir positif gitu, atau ya tidak mau langsung judge. Bagus sih kalau ini menurut aku, kalau nggak ada bukti gitu. Jadi jangan terlalu menjudge orang lain juga gitu, tapi lihat dari sisi objektifnya juga. Tapi kalau misalnya tanda-tandanya udah keras banget, ya jauhi lah gitu. Tanda-tanda itu kan, intuisi itu kan juga berperan penting dalam kehidupan kamu. Cuma gimana kamu memposisikan kapan kamu bisa ini memang benar-benar benar gitu, karena tandanya gede. Kalau misalnya ini memang perlu dilakukan, mungkin itu hanya negative thinking kalian, ya itu perlu dipertimbangkan lagi. Pokoknya perlu dikembangkan intuisi yang biar objektif, karena sini ada keinginan, dan keinginan kalian tuh positif untuk dan kebangkitan kalian ataupun perkembangan kalian itu mempengaruhi orang lain gitu lah. Tapi di sini jalannya masih jauh. Contoh, si orang ini main ayunan di langit. Nah di sini di bawahnya dia kan nggak tahu apa-apa gitu. Memang orangnya ini bahagia kelihatannya, tapi bukan berarti dia tidak ada kebingungan. Kamu contohnya, bukan berarti kamu tidak ada kebingungan ataupun selalu yakin dengan langkahmu, bukan berarti seperti itu. Tapi ya banyak hal bahkan yang tidak bisa kamu lihat karena tertutup kabut tuh. BTW di sini biru bukan biru, ini indigo, warna indigo. Perlunya intuisi memang untuk membuat hal yang kamu inginkan itu jadi nyata. Bisa kok hal yang kamu inginkan jadi nyata, peluangnya gede. Terutama nih kalau misalnya ada kebaikan untuk bersama, bisa kok, peluangnya gede nih. Terus ini kamu di sini kayak udah punya pedang, udah punya potensi, udah punya segala hal yang kamu perlukan. Mungkin bukan segalanya ya, tapi ya hal yang kamu perlukan seenggaknya adalah gitu. Tapi nggak bisa milih jalan, atau bingung, ataupun kayak ragu gitu sama jalan, atau mentok aja gitu, bingung untuk menginspirasikannya atau bagaimana lah lanjutnya gitu. Nah di sini jangan sampai kamu terjebak sama pikiran biarkan aja berjalan atau let it flow. Karena kalau kamu let it flow in itu, atau biarkan aja berjalan tanpa kamu mencoba untuk mencari solusi, kamu bakalan terjebak dan tidak maju gitu. Jadi contohnya kalau kamu ada permasalahan sama orang, kalau misalnya contoh di bisnis atau di pelajaran kayak gitu, di hal apapun ini nih, hal cinta pun juga, kalau ada permasalahan jangan diabaikan atau lari dari hal tersebut, tapi coba cari solusi gitu. Karena kamu tuh punya potensi yang kamu genggam, tapi kamu tidak bisa gunakan justru kalau kamu mencoba untuk lari atau mencoba untuk tidak peduli gitu, tidak mendengarkan intuisi kamu. Mungkin ya jadinya beresiko kamu diam di tempat. Kayak kamu di ayunan nih, kamu tetap diam di ayunan tanpa kamu eksplor. Kamu nggak tahu di depan itu ada apa, apakah itu ada potensi yang bagus, hal yang indah, positif, negatif, pasti ada ya. Kamu nggak berkembang, itu yang menghambat kamu berkembang. Kalau kamu nggak mau tahu gitu, kamu tahu itu ada tapi kamu nggak peduli lah, biarin lah itu ngalir aja. Jadi stop, itu berhenti di sana, kamu nggak bakalan maju. Berani mengambil risiko, berpikir positif, tapi bukan berarti menjadi orang yang bodoh. Nah ini contohnya, kalau misalnya kamu itu sekarang ya contoh, kalau misalnya kamu memiliki kepribadian yang cenderung untuk berpikir positif, tapi berpikir positifnya perlu terstruktur gitu. Kalau di sini sih aku lihat ya udah bagus sih, berpikir positifnya terstruktur, tapi ada yang kurang ini kayak yang kayak tadi aku bilang, mendengarkan intuisi kamu yang mana yang memang benar-benar perlu kamu pertajam atau perlu kamu cari solusinya gitu.
jangan jangan maju sebelum kamu menyiapkan yang positif, yang bagus. Kemudian setelah kamu menyiapkan misalnya kayak perencanaan itu, baru kamu maju selangkah dengan percaya diri. Jadi intinya kalau kamu udah nyiapin perencanaan, udah memilih suatu jalan, kamu udah nyiapin perencanaan, oke, kamu tinggal melangkah dengan percaya diri meskipun resikonya besar. Tapi ingat, menjadi positif thinking bukan menjadi orang bukan berarti menjadi orang yang bodoh. Tapi ketahuilah bahwa ada hal-hal yang negatif juga yang kemungkinan terjadi, dan sadari itu ya udah gitu, dan tidak apa-apa hal negatif itu terjadi. Ya memang kehidupan seperti itu. Jadi kalian perlu sadari memang ada hal yang negatif, ya nggak apa-apa. Kalau kalian udah bisa kayak gitu, kalian pasti bakalan nemuin TOEFL yang ini. TOEFL yang ini tadi jadinya nggak kebalik, ini jadinya kebalik. Jadi kalian pasti bakal menemukan jalan yang baru kalian, atau pulau-pulau yang baru, komunitas-komunitas yang baru tersebut, meskipun awalnya terpencil jadi terekspos karena keberanian kalian mengikuti intuisi kalian nggak diam di zona nyaman atau nggak diam di ayunan aja gitu. Kalau di sini ingat, kalian malah mentok, tidak berkembang. Yang namanya kehidupan kan pasti jalan terus ya, pasti naik tangga atau turun tangga pun juga bisa, dan ya pasti selalu bergerak, berkembang, dan juga adanya perubahan. Kalau nggak berkembang, justru kalian bakalan bosan sama hidup kalian sendiri. Move on, ini ada kata tidak move on, kenapa? Ya, mungkin kalian ada beberapa hal yang susah untuk kalian move onin, atau lupakan hal-hal yang negatif, atau ya pokoknya hal-hal dalam hati yang belum bisa kalian lepaskan. Jadi sebelum melangkah, kalian tentunya harus melepaskan beban-beban yang ada biar nggak berat langkahnya gitu. Jadi bawalah hal-hal yang perlu. Contoh ya, kalau misalnya kalian ingin berkemah, ya kalian bawa seperlunya alat-alat kemah, jangan kalian bawa lemari kalian juga gitu loh untuk kemah naik gunung gitu contohnya. Jadi hal-hal yang misalnya yang emang nggak perlu dan yang bikin kalian baper atau kurang berkembang, ya bercermin juga untuk diri sendiri, introspeksi diri, biar bisa menemukan hal apa yang udah udah deh aku lepasin itu aja dan perlu berkembang lagi. Jadi kalian mesti melakukan hal tersebut biar negara kalian itu maju gitu. Kalau di sini kan emang inisiatif atau niat kalian itu udah bagus, tapi niat yang bagus itu kalau tidak disertai dengan usaha yang baik juga, dengan usaha yang tepat, bakalan stuck sih, bakalan diam gitu. Jadi perlu ketahui, ingat, positive thinking bukan berarti bodoh, tapi positive thinking itu yang dipenuhi atau terstruktur atau terencanakan, malah itu menjadi hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, maksimal gitu perkembangannya. Nah, mengenai hal-hal yang tidak bisa kalian move on ini mungkin tentang sesuatu pengaruh, entah itu ini seseorang atau suatu pengalaman tentang hal yang besar. Ini entah itu guru besar atau orang yang berpengaruh ke kalian itu pergi, menghilang, dan belum bisa move on sama hal-hal tersebut, yang mana ini masih muter-muter di pikiran kalian kayak gitu. Ya, namanya juga kehidupan ya, selalu jalan ke depan. Ya, kalau aku ngomong sekarang gampang sih, selalu jalan ke depan. Oke, ngomongnya gampang, prakteknya memang susah. Prakteknya memang susah, tapi pelan-pelan, bukan berarti kalian tidak bisa. Maaf ada suara motor. Susah bukan berarti kalian gak bisa. Oke. Dan yang terakhir, ini kartu untuk masyarakat kalian. Masyarakat kalian jika kalian menjadi presiden. Yang pertama, memang kalian itu berniat mengembangkan potensi, mengembangkan komunikasi juga untuk masyarakat kalian atau orang-orang yang terpencil. But di sini karena adanya korupsi yang terjadi di kalangan pemerintahan juga, di orang-orang yang memiliki wewenang, ini nggak bisa maksimal potensinya, bahkan ini nggak bisa up dengan baik atau dengan cepat, tidak sesuai harapan kalian kayak gitu. Jadi kalian ya yang pertama ini ketahui mana yang bisa kalian ajak kerjasama, yang bisa dipercayai gitu. Jangan
Jangan mentang-mentang mereka oke di bidangnya kalian langsung gas percaya mereka, ya jangan. Justice-nya kebalik. Jadi ada gap di sini memang. Jadi orang-orang yang kayak menengah ke atas itu makin makin kaya, mereka yang di bawah makin miskin sih, ini makin terluka, makin sakit. Jadi meskipun niat kalian di awal baik, tapi kalau misalnya tidak ada rencana yang baik, tidak ada struktur yang baik, dan tidak mengetahui apa aja bahayanya, mungkin kalian tidak peduli tentang bahaya itu, malah itu bakalan mengakibatkan hal-hal yang negatif pastinya. Meskipun kalian berpikirnya positif, malah ya yang jadinya negatif karena kalian menutup mata. Atau meskipun misalnya kalian tahu ada bahaya, ada hal-hal yang negatif, tapi kalian tuh mencoba untuk oke, nggak mungkin itu cuma perasaanku aja, tanpa kalian mencoba untuk menangani atau menginvestigasi lebih lanjut kayak gitu. Itu malah membuat kayak ini yang terjadi, adanya keadilan yang kurang atau gap lah antara yang sebenarnya kamu ingin. Ini si presiden ingin gini contohnya, ingin bangkitin sumber daya alam atau potensial atau sesuatu hal di pulau-pulau terpencil, membuat komunitas yang baik dan selaras atau harmonis, tapi yang terjadi malah yang harmonis, yang selaras itu malah orang-orang yang memang udah harmonis atau selaras. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin jadi makin miskin. Meskipun niat kalian baik tapi dengan cara yang agak kurang tepat, ya berarti kurang bisa dimaksimalkan. Justru hati-hati tentang penipuan juga. Ingat, kejujuran itu adalah hal yang penting dibandingkan hal yang orang yang memiliki potensi kayak itu, attitude. Oke? Jadi itu untuk kalian yang pilih file nomor 4. Kesimpulannya, negara kalian menjadi seperti apa, positif negatif sama imbang. Meskipun niat kalian positif, kalian memang perlu menstrukturkan lagi gitu, memetakan lagi lah hal-hal yang kalian perlukan, hal-hal untuk mewujudkan impian kalian atau niat positif kalian ini. Dan berani explore, bukan hanya melihat ke hal yang positif, tapi ketahui juga resiko-resiko yang ada dan mencari solusi tanpa kalian menjadi tertekan atau kehilangan positif kalian. Jadi itu aja yang untuk yang pilih file nomor 4, dan terima kasih telah menonton. Bye bye.